Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, istighfar adalah salah satu bentuk penghambaan dan taubat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Ia merupakan ungkapan penyesalan seorang hamba atas dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, serta memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak sekali keutamaan istighfar yang disebutkan. Salah satunya adalah menjadi sebab turunnya rahmat, terbukanya pintu rezeki, dan diangkatnya derajat seseorang di sisi Allah. Namun, tidak semua istighfar langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat golongan-golongan manusia yang istighfarnya tidak diterima atau bahkan ditolak karena dosa dan maksiat yang mereka lakukan belum disertai dengan taubat yang sebenarnya. Mereka terus-menerus dalam perbuatan dosa, bahkan ada yang tidak merasa bersalah sedikit pun, sehingga istighfar yang mereka ucapkan tidak memiliki makna sejati. Di video kali ini, kita akan membahas 5 golongan manusia yang istighfarnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut pandangan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Manusia yang melakukan perselingkuhan serta perzinahan. Perzinahan merupakan salah satu dosa besar yang sangat ditegaskan larangannya dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar kita tidak mendekati zina, karena ia adalah perbuatan keji dan jalan yang sangat buruk. Kata, jangan mendekati, menunjukkan bahwa bukan hanya perbuatan zina itu sendiri yang dilarang, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang bisa mengarah kepada zina, seperti bersentuhan tanpa mahram, berdua-duaan di tempat sepi, dan percakapan yang menimbulkan syahwat. Perselingkuhan juga termasuk dalam kategori ini, karena mengkhianati ikatan suci pernikahan dan melanggar amanah yang telah disepakati antara dua insan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis bahwa iman seseorang tercabut saat dia melakukan zina, dan baru kembali setelah ia berhenti dari perbuatan itu. Ini menunjukkan bahwa perzinahan tidak hanya melukai kehormatan pribadi dan sosial, tetapi juga merusak keimanan. Dalam hadis lain, Rasulullah menyebut bahwa orang yang berzina dalam keadaan belum menikah harus dicambuk 100 kali dan diasingkan. Dan bagi yang sudah menikah hukumannya lebih berat. Semua ini menunjukkan betapa besarnya dampak dosa zina terhadap kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Perzinaan menodai kesucian diri, keluarga, dan masyarakat. Ketika seseorang terlibat dalam zina, ia telah menginjak-injak kepercayaan, menghancurkan pernikahan, bahkan bisa mengakibatkan lahirnya anak-anak tanpa status nasab yang jelas. Anak-anak ini rentan terhadap diskriminasi dan kehilangan hak-hak sosialnya. Karena itu, Islam memberikan perhatian besar dalam menjaga keturunan melalui pernikahan yang sah dan hubungan yang halal. Setiap langkah menuju perzinahan harus dijauhi demi menjaga kesucian masyarakat. Istighfar dari pelaku zina tidak akan diterima kecuali dengan taubat yang benar-benar ikhlas. Taubat nasuha mengharuskan pelakunya untuk menghentikan perbuatannya, menyesalinya dengan hati terdalam, dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika seseorang masih terjebak dalam perselingkuhan, bahkan menikmatinya tanpa ada niat memperbaiki diri, maka istighfarnya hanyalah formalitas lisan yang tidak menyentuh hati. Allah Maha Pengampun, tetapi juga Maha mengetahui isi hati setiap hambanya. Dengan demikian, zina dan perselingkuhan bukan hanya dosa terhadap Allah, tetapi juga kejahatan terhadap pasangan, keluarga, dan masyarakat. Mereka yang terlibat dalam dosa ini harus segera kembali kepada Allah dengan taubat sejati. Istighfar tidak akan membuka pintu ampunan jika tidak disertai dengan perbuatan nyata meninggalkan dosa. Allah memberikan kesempatan kepada setiap hamba untuk kembali, tetapi hanya mereka yang benar-benar jujur dalam taubatnya yang akan diterima dan diberi ampunan. 2. Seseorang yang memakan harta yang haram. Makanan yang dikonsumsi seseorang mempengaruhi keberkahan hidup, kesehatan rohani, dan bahkan diterimanya ibadah.
Islam sangat tegas dalam perkara kehalalan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk mencari rezeki yang halal dan baik, serta melarang keras memakan harta orang lain dengan cara batil. Harta haram dapat diperoleh dari korupsi, suap, riba, mencuri, menipu, hingga berdagang barang haram. Setiap bentuk harta haram yang masuk ke dalam tubuh akan menjadi penghalang antara hamba dan Tuhannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa seorang laki-laki yang memakan dari hasil haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan diberi makan dari hasil haram, maka Allah tidak akan menerima doanya meskipun ia berdoa sepanjang hari. Hadis ini memberikan gambaran jelas bahwa harta haram adalah penghalang utama diterimanya amal ibadah, termasuk istighfar. Bahkan sedekah dari harta haram pun tidak akan diterima, karena Allah hanya menerima dari yang halal dan baik. Dampak dari memakan harta haram sangat luas. Ia tidak hanya merusak hubungan antara hamba dan Allah, tetapi juga merusak hubungan sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi, misalnya, merampas hak rakyat kecil dan membuat sistem menjadi timpang. Demikian pula penipuan dan riba yang menyengsarakan banyak orang. Orang yang memakan harta haram seringkali tidak merasakan kebahagiaan meskipun bergelimang harta. Hidupnya penuh kegelisahan dan tidak pernah cukup. Untuk istighfar diterima, pelaku harus terlebih dahulu meninggalkan sumber harta haram, mengembalikannya jika itu hasil mencuri atau mengambil hak orang lain, dan kemudian bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ia harus mengganti sumber rezekinya dengan yang halal dan menjadikan hidupnya lebih bersih. Jika tidak, istighfar hanya menjadi rutinitas lisan yang tidak membawa makna di sisi Allah. Harta yang masuk ke tubuh manusia menjadi bahan penyusun darah dan dagingnya. Jika daging itu tumbuh dari yang haram, maka nerakalah yang lebih layak baginya, sebagaimana disebut dalam hadis. Oleh karena itu, orang yang memakan harta haram termasuk golongan yang istighfarnya tertolak sampai ia benar-benar membersihkan dirinya dan hartanya, serta menempuh jalan yang lurus dalam mencari nafkah. 3. Orang-orang yang fakir namun sombong. Kesombongan merupakan sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk penyakit hati yang paling membinasakan. Tidak hanya orang kaya yang bisa sombong, tetapi juga orang miskin. Dalam hadis disebutkan bahwa ada 3 golongan yang paling dibenci Allah, salah satunya adalah orang fakir yang sombong. Ini karena kefakiran seharusnya membawa pada kerendahan hati dan ketundukan kepada Allah, bukan malah menjadikan seseorang merasa tinggi, angkuh, dan merendahkan orang lain. Orang fakir yang sombong biasanya sulit menerima nasihat, merasa paling benar, dan menolak bantuan meskipun sangat membutuhkannya. Padahal, Islam mendorong orang fakir untuk tetap bersabar, tawadu, dan menggantungkan harapan kepada Allah. Ketika ia menolak nasihat dan enggan memperbaiki diri, maka ia sedang menutup pintu-pintu rahmat. Istighfar dari orang yang sombong tidak akan pernah sampai kepada Allah, karena hatinya keras dan tidak mengakui kelemahannya di hadapan Sang Pencipta. Kesombongan adalah sifat iblis yang menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik. Maka, siapapun yang meniru sifat iblis, termasuk fakir yang sombong, berarti sedang menjauhkan diri dari sifat hamba sejati. Dalam Al-Quran, Allah menyatakan tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jika orang miskin masih bersikap sombong, maka ia telah menyatukan 2 ujian sekaligus, kefakiran dan kesombongan, yang membuatnya semakin jauh dari rahmat Allah. Sikap seperti ini akan menjadikan istighfar yang dia panjatkan sebagai bentuk kemunafikan, karena lisan dan hati tidak sejalan. Ia seolah memohon ampun, tetapi tidak mengakui kesalahan dan kelemahannya. Bahkan, bisa jadi ia justru menyalahkan keadaan dan mencibir orang yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah. Sementara itu, Allah hanya mencintai hamba-hamba yang tawadu dan mengakui kesalahan mereka. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang, terlebih yang dalam keadaan sulit, untuk menjadikan dirinya rendah hati dan penuh harap kepada Allah. Kesombongan, baik dalam kaya maupun miskin, adalah penghalang ampunan. Allah hanya menerima istighfar dari hati yang tunduk dan penuh kesadaran akan dosa. Maka,
Orang fakir yang sombong tergolong orang yang istighfarnya ditolak karena hatinya tertutup dari cahaya hidayah. 4. Para pemimpin yang suka berbohong kepada rakyatnya. Kepemimpinan dalam Islam bukan sekadar posisi kehormatan atau kekuasaan, melainkan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang pemimpin wajib berlaku adil, jujur, dan transparan dalam mengatur urusan rakyatnya. Jika ia berbohong, menipu, atau menyembunyikan kebenaran demi keuntungan pribadi, maka ia telah mengkhianati amanah tersebut dan menjauh dari sifat-sifat kepemimpinan yang diajarkan oleh Rasulullah. Bohong merupakan salah satu ciri utama kemunafikan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara dia berdusta, jika berjanji dia mengingkari, dan jika diberi amanah dia khianat. Ketika seorang pemimpin terus-menerus berdusta kepada rakyat, dia tidak hanya menghancurkan kepercayaan publik, tetapi juga merusak struktur sosial dan melemahkan sendi-sendi keadilan. Kejahatan seperti ini berdampak luas dan dapat menjerumuskan banyak orang ke dalam penderitaan serta kesesatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa orang-orang yang memutarbalikkan fakta dan menyembunyikan kebenaran dari manusia akan dilaknat dan dijauhkan dari rahmat-Nya. Rasulullah juga memperingatkan dalam hadis bahwa pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan mencium bau surga, meskipun baunya tercium dari jarak yang sangat jauh. Hal ini menjadi peringatan keras bagi siapapun yang diberi amanah kepemimpinan agar tidak bermain-main dengan kebenaran. Istighfar dari pemimpin yang suka berbohong tidak akan diterima kecuali dia meninggalkan kebohongan itu, memperbaiki kejujurannya, dan meminta maaf secara terbuka kepada rakyatnya jika telah melakukan kezoliman atau penipuan. Selama kebohongan masih terus dilakukan, maka istighfar hanyalah sekadar lafaz kosong yang tidak bernilai di sisi Allah. Karena bagaimana mungkin seseorang meminta ampunan dari Allah sementara ia terus-menerus mengulangi dosanya dan tidak ada keinginan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan? Karena itu, seorang pemimpin yang beriman hendaknya menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan utama. Beliau adalah pemimpin yang paling jujur, amanah, dan adil dalam setiap perkataan maupun tindakannya. Kepemimpinan adalah ladang pahala atau neraka, tergantung bagaimana ia memperlakukan rakyatnya. Maka jika pemimpin tidak jujur, suka berdusta, dan tidak amanah, maka istighfarnya tertolak sampai ia benar-benar bertaubat dengan kesungguhan, memperbaiki segala kebohongannya, dan menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. 5. Wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pakaian dalam Islam bukan sekadar penutup tubuh, melainkan juga simbol ketaatan, kesucian, dan penghormatan terhadap diri sendiri dan ajaran agama. Wanita muslimah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menutup aurat dengan pakaian yang longgar, tidak transparan, tidak membentuk tubuh, dan tidak menyerupai pakaian laki-laki. Ketika seorang wanita dengan sengaja memakai pakaian yang memperlihatkan aurat, menonjolkan tubuh, atau menarik perhatian lelaki non-mahram, maka ia telah menyimpang dari tuntunan syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa akan datang suatu zaman ketika wanita berpakaian tetapi seperti telanjang. Mereka berpakaian tipis, ketat, dan menggoda. Beliau mengatakan bahwa wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak yang sangat jauh. Hadis ini menunjukkan betapa besar dosanya wanita yang berpakaian tidak sesuai dengan syariat Islam. Karena selain ia bermaksiat secara pribadi, ia juga mengundang maksiat dari orang lain yang melihatnya. Pakaian yang tidak syar'i menjadi penyebab hilangnya rasa malu dan rusaknya akhlak dalam masyarakat. Ketika wanita mengumbar aurat, maka ia menjadi objek syahwat di mata laki-laki. Dan ini menjadi pintu terbuka bagi dosa lain seperti zina, pandangan haram, hingga pelecehan seksual. Islam menjaga perempuan dengan syariat hijab bukan untuk membatasi gerak, tetapi untuk memuliakan dan melindungi mereka dari kerusakan moral yang lebih luas. Allah memerintahkan agar wanita menundukkan pandangan dan menjaga kehormatannya.
Wanita yang tetap berpakaian dengan gaya yang tidak islami, meskipun ia sering membaca istighfar, maka istighfarnya tertolak selama ia tidak menunjukkan niat untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Allah melihat hati, tetapi juga perbuatan. Istighfar tidak akan bernilai tanpa perubahan sikap dan komitmen terhadap perintah Allah. Jika seseorang benar-benar menyesal dan ingin memperbaiki diri, maka langkah pertama adalah dengan menutup auratnya secara benar dan menjaga perilaku serta sikapnya. Ketaatan kepada Allah dalam urusan pakaian merupakan bentuk ibadah yang tampak. Seorang wanita yang menutupi auratnya bukan hanya sedang menjalankan perintah, tetapi juga menjaga kemuliaan Islam dan kehormatan dirinya. Allah akan mencintai hamba-hambanya yang menaati perintahnya secara lahir dan batin. Maka bagi wanita yang berpakaian tidak sesuai syariat, pintu taubat selalu terbuka. Namun, perubahan itu harus nyata, bukan sekadar lisan. Jika tidak, maka istighfarnya tetap akan tertolak hingga ia benar-benar tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini, setiap manusia pasti tidak luput dari dosa. Namun, rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat luas bagi siapa saja yang sungguh-sungguh ingin kembali kepadanya. Istighfar adalah kunci taubat, namun ia bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan harus diiringi dengan kesadaran hati dan perbuatan yang nyata. Tanpa itu, istighfar bisa menjadi sia-sia. Kelima golongan yang telah disebutkan di atas menjadi pengingat keras bagi kita semua agar tidak terjerumus dalam dosa-dosa besar yang dapat menghalangi ampunan Allah. Dosa seperti zina, memakan harta haram, kesombongan dalam kefakiran, kebohongan dalam kepemimpinan, serta pakaian wanita yang tidak syar'i adalah contoh nyata dari pelanggaran yang berat dalam Islam. Umat Islam harus senantiasa memperbaiki diri dan berupaya menjauh dari golongan yang ditolak istighfarnya. Kesungguhan dalam taubat, niat untuk berubah, dan konsistensi dalam ketaatan adalah syarat agar Allah menerima istighfar seorang hamba. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terus mengucapkan istighfar, namun tidak ada perubahan dalam perilaku kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela dan memasukkan kita dalam golongan hambanya yang taubatnya diterima dan dosanya diampuni. Mari kita jadikan kehidupan ini sebagai kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus dan bersih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir terhindar dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.